kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Shalom. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada lagi berkumpul untuk kita berceke bersama, kita bersekutu bersama. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Nyata pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepada nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian lebih dekat. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku. Lebih lagi
Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu semakin dalam. Ajarku mengasihimu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sebab Kau layak dipuji, layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Katakan Yesus, panggil namanya Yesus. Oh Yesus. Bapakku. Yesus, Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Sekali lagi panggil Yesus. Yesus, Engkau Bapakku. Amin. Yesus, aku milikmu Tuhan. Ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu semakin dalam. Ajarku mengasihimu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian, sorak-sorakan kami ya Tuhan bisa menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorak bagi nama-Mu. Yang siap bersorak-sorak bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita. Kita akan nyanyikan lagu yang viral. Puji Tuhan. Ya. Kita pakai gerakannya ya biar lebih bersemangat. Dan ikutin ya, ikutin saya dan Bella. Oke. Siap. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan tingginya lagi. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab, oh hilanglah, oh hilanglah. Tuhan Yesus dapat percaya, oh hilanglah, oh hilanglah, oh hilanglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh hilanglah. Kita ambil ya dari awal sampai akhir satu kali aja. Oke, dari yang pertama dari Setinggi-tingginya langit. setinggi-tingginya langit. Kita rapel semua ya. Sekali-sekali semua ya. Oke. Siap? Siap. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih
Jadi sih suruh ngomong. Berarti malam nggak mau dia. Biar nggak cerita terus. Iya, Kan terus di rumah. 150.000 jalan. Baik, saya mau sedikit menyampaikan tentang dunia pekerjaan saya saja dan banyak hal yang saya bersyukur sampai hari ini saya masih bisa bekerja dan semua itu karena campur orang tua, apalagi sekarang musimnya banyak sekali pengurangan dan karena pengurangan itulah menyebabkan saya harus merangkap beberapa pekerjaan dan terus terang dalam melewati merangkap berbagai macam pekerjaan itu di situ saya diuji banyak sabar, menarik emosi, terus memanajemen pekerjaan saya sedemikian rupa jadi dalam waktu singkat saya harus bisa menyelesaikan mungkin kerja itu bisa selesaikan dalam waktu 3 hari tapi nanti ketika kondisi mendesak waktunya harus selesai kayak misalnya Bu Eri itu pasti ada yang namanya ya harus selesai ya Bu ya demikian juga saya bedanya kan saya tuh tidak bisa menduga bahwa saya harus mengerjakan pekerjaan itu dalam waktu yang sangat singkat sementara laporan yang harus saya buat itu sedemikian banyak ya dan itu membuat saya tuh kadang menahan apa ya rasanya kayak udah nangis gitu loh nah nggak mari-mari ini belum selesai sudah menunggu yang satu sudah menunggu yang rasanya misalnya ada yang saya juga punya atasan sementara selain tugas dari atasan saya juga punya pekerjaan saya sendiri ya ketika pekerjaan saya sudah numpuk atas saya minta tolong kita tolong ini ini tolong terus pekerjaan saya kapan saya selesaikan itu saya seringkali merasa kayak rasanya Tuhan aku kok kesel ya rasanya nangis gitu kayak enggak hampir nggak sanggup tapi hari ini saya karena hikmat yang Tuhan kasih terus terang Bapak Ibu saya tuh semenjak saya bekerja sampai hari ini kalau bukan Tuhan yang tolong saya kalau bukan ide yang Tuhan masukkan ke dalam pikiran saya cara mengatur pekerjaan itu tidak akan bisa saya selesaikan dalam waktu singkat kalau bukan karena Tuhan yang kasih ide-ide itu ya apa harus begini semua itu bukan karena pengetahuan yang saya dapat dari sekolah atau dari mana-mana tapi kadang-kala itu muncul dengan sendirinya ketika saya menghadapi satu kondisi terdesak gitu ini apa Tuhan saya ngomong sendiri ini semua atasan juga nggak ngasih tahu bisa apa caramu gitu tak ya saya nggak ngerti ya kalau nggak teman udah aku ya repot aduh ya terus apa ini lagi gitu ya Tuhan tanya sama Tuhan karena aku tuh nggak tahu cara ini gimana yang penting tolong saya beri saya cara supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini dan macam-macam Bapak Ibu kan kalau akhir bulan rasanya itu harus membuat laporan barang luar negeri itu sampai itu membuat mengemas barang untuk saya ekspedisi ke berbagai kota jadi saya itu kerja tuh kayak orang kerja serabutan jadi semua itu harus saya kerjakan dalam waktu singkat tapi saya bersyukur saudara karena kalau saya lihat dari teman-teman ya di luar sana itu ada banyak orang yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Satu contoh saya punya ukuran kecil ya di kantor itu setiap hari Kamis kami ada doa bersama meskipun yang datang cuma 4-5 orang tapi semua itu sangat setia untuk datang doa saling menguatkan, saling mendoakan. Saya punya teman yang suaminya itu bekerja di kampung makmur dia sempat cerita sharing sama kami kita mendoakan juga suaminya karena dari bulan Oktober itu belum digaji sama perusahaan sementara yang teman saya itu dia lebih 2 orang anak satu jauh dari satunya sudah satunya masih magang gitu suaminya
sendiri yang apa namanya belum gajian itu dia sendiri juga kesakitan ya karena punya penyakit. Dan dia ceritakan masalah keuangannya yang sedemikian rupa dan yang luar biasa. Tuhan kasih dia hikmah dan kemampuan untuk bikin kue ya. Jadi dari itu dapat penghasilan tambahan. Bayang no mbak, tanya sama saya dari bulan Oktober mbak, udah belum juga yang digaji, gajianku tuh mepet gitu. Nah, dia nangis, tolong doakan saya. Nah, dari situ saya berkaca sama diri saya sendiri. Aku yang repot kayak gini, aku masuk dengan Tuhan. Sementara ada yang lebih parah dari keadaan saya itu, dia sampai apa namanya berusaha cari jalan keluar. Dan saya bersyukur suami juga masih bisa bekerja, saya bekerja. Meskipun masing-masing kami punya pergumulan yang berat juga ya di tempat kerja masing-masing, tetapi sejauh ini kami masih bisa bertahan. Itu semua pertolongan Tuhan. Dan pergumulan kami sekarang itu adalah Tuhan, nanti kami tak prinsip kami mau ngapain. Dan itu kami sangat sama Tuhan. Saya percaya bahwa proses demi proses itu memang yang harus kami lewati, pasti ada tujuannya nanti di akhir cerita. Pasti ada maksud Tuhan yang sedang mempersiapkan buat kami yang kami nggak masih belum tahu. Tapi saya percaya bahwa itulah misterinya Tuhan, kan kalau sudah berencana yang manusia nggak akan bayangkan, tapi pasti itu yang amin. Pak saja. Panjang kan? Panjang kan? Panjang. Ada lagi yang mau bersaksi? Saya mau bersaksi. Oke. Sebelum 1 bulan kan saya pernah minta doa Bapak Ibu untuk mendoakan suami saya agar punya kerinduan berjeki. Ya. Kemarin sudah berjeki, saya masih belum bisa kesaksian karena yang utama Tuhan. Jadi itu juga saya yang maksa dan saya kasih lihat ini WA-nya Bu Ana, saya bilang gitu. Nah tadi itu, ayo Ma, FA apa? OJG. Kok ngejak? Ya, enggak apa-apa. Ngejak gitu loh. Saya kan juga kaget luar biasa itu. Kerinduan saya itu Tuhan jawab satu persatu. Biarpun yang kerinduan yang lain untuk memulihkan keadaan kami masih belum terjawab, tapi ini bukti bahwa cinta Tuhan itu luar biasa kepada keluarga kami. Saya bersyukur suami saya sekarang sudah punya kerinduan Tuhan jamak. Itu terima kasih berkat doa Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bu Vika bilang nanti pensiun mau kemana ya? Kita itu Mbak Vika kemana-mana selalu berjuang. Dulu kami tuh sendiri, ya kemana saya kemana. Sekarang kok mau tanya pensiun kemana ya kemana? Nah, kita coba Bapak Ibu saya saksikan cinta Tuhan luar biasa. Amin. Masih bisa lucu. Saya juga tambahin sedikit tadi pas di kantor nggak sengaja sih. Akhirnya di kantor keuangan pabrik, jadi orang pabrik juga ngakuin bahwa jadi yang kami ini bantu doa Bapak Ibu, jadi memang customer besar tuh nggak semudah yang apa ya jadi ya untuk semuanya nggak gampang. Jadi Polygon stepnya sih udah benar, kita udah benar. Jadi oh tujuannya gini, cuma ceritain kemarin tadi sama orang pabrik. Dia dulu kerja di pabrik yang lama, Polygon tuh nggak gampang masuknya, nggak gampang masuknya. Nah, lo nggak kenal, nggak mungkin bisa, gitu aja. Terus, jadi ya kalau kita kemarin bisa kenal orangnya, jadi orang itu datang ke bengkel, pagi ambil mobil, kebiasaan saya kalau di bengkel itu selalu ngobrol sama orang. Itu saya lihat bajunya seragam, oh ini saya ngajak ngobrol. Akhirnya kebuka. Jadi kita juga ngakuin bahwa ya kalau bukan Tuhan yang buka, karena jujur saya dapat nama orang Polygon tuh ya dari Pak Joko, dapat nomor telepon orang itu, terus dapat dari mana lagi orang Polygon, nggak ada yang masuk semua. Justru makanya Tuhan kasih, ya itu kan kadang-kadang kita ngarepin ya orang-orang JD lah ya, orang-orang FX misalnya harap mikirnya salah gitu, jadi kayak udah Tuhan terserah, akhirnya dapat nggak sengaja dapat gitu. Jadi besok ya nanti doa, kalau Bapak Ibu doa, karena jujur nih pastinya sih gampang, tapi kok jadi susah gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa. Jadi ya banyak cerita begini saya bilang udah lah, pokoknya kalau kita Tuhan yang udah bukain buat saya nggak pakai tanya-tanya yang lain. Kalau Tuhan udah buka apa yang Tuhan kasih, ya saya tiap pagi saya selalu minta Tuhan kasih hikmat saya untuk ngomong, kasih hikmat saya untuk berpikir, kasih pengetahuan supaya orang diajak ngomong juga enak gitu loh ya. Jadi karena kemarin pas dapat lagi khotbah saya ngobrol sama Pak Sugeng juga, jadi
di beberapa khotbah itu selalu yang dibahas ya kisah Rasul berapa ya. Jadi kamu tunggu di sini ada kuasa baru kamu bisa keluar dari Yerusalem. Jadi mulut kita ada kuasanya, jadi Bapak Ibu juga pasti sama. Kalau Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus dalam kita, mulut kita berkuasa. Jadi benar yang Tuhan bilang, kata-kata tuh jangan sampai sia-sia. Jadi saya malah bilang, pagi-pagi saya bilang, teman saya selalu jangan pernah sambat, jangan pernah misu-misu, jangan pernah, saya bilang. Karena orang Jawa Timur ya mohon maaf, ini kan kalau namanya misu-misu tuh kayak hal yang lumrah banget lumrah. Dan apa aja disebutin semua, gitu kan. Jadi saya cuma bilang jangan. Bahkan bos saya pun saya gitu untuk juga kemarin. Terpaksa saya mesti tegur. Karena dia nggak sengaja, dia kok kayak begini. Saya bilang Pak, satu, berhenti rokoknya, berhenti marah-marahnya, berhenti ini bukan misu-misu. Saya langsung ngomong, karena kayak Tuhan udah ngingetin dah. Karena kalau kita mau mulainya benar, ya hasilnya jadi benar. Gitu. Saya cuma mikir itu aja. Kalau kita mulainya salah, udah pasti yang salah belum tentu bisa dapat, apalagi ya kita nggak berusaha. Yang kita lihat tadi kecil-kecil ada yang nggak bagus, nggak benar, ya udah itu mesti diberesin. Saya cuma bilang itu aja. Jadi itu aja Bapak Ibu. Jadi saya juga ya tadi bersyukurnya di kantor udah pada ya ini blessing ya bisa begini ya. Dan mereka ada ngakuin ya ini kerjaan Tuhan bukan kerjaan kita. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih untuk datang. Saya boleh menyambung? Mau boleh. Di sini ada yang penggemar Dracin. Saya ngaku. Saya beberapa tempat kemana-mana isinya Dracin. Terakhir beli bubur kacang hijau, ketemunya ya Dracin penjualnya. Dan penikmat kacang hijaunya juga penggemar Dracin. Ya, saya salah satu yang suka lihat Dracin juga. Makanya hati-hati ada CEO yang menyamar. Ya. Ya, jadi ya tidak saya pungkiri. Jadi saya memang kadang lihat Dracin, ada cerita-cerita yang menarik lucu. Tapi bukan Dracin yang ingin saya ceritakan. Di sela-sela saya scroll Dracin. Kalau Dracin lihatnya di mana? Di FB ya? Atau di mana? Macam-macam ya. Saya lihatnya di FB. Saya di Facebook. Nah, di sela-sela saya scroll Dracin cerita mana yang kayaknya asik, menarik itu, suatu ketika itu muncul postingan. Nah, postingan ini yang akan saya ceritakan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, postingan ini bukan sesuatu yang asing. Kita semua pasti menyadari. Tapi suatu ketika di titik itu, postingan yang akan saya ceritakan ini sesuatu postingan yang sepertinya merefresh saya. Benar-benar merefresh, benar-benar kayak seolah-olah oh iya ya. Nah, jadi relate sama yang disampaikan Bu Vika, relate sama yang disampaikan Pak Wibowo. Postingannya ini seperti ini. Inti ceritanya itu seperti ini. Dia menggambarkan suatu keadaan seseorang itu dengan susah payah, jerih payah, apapun kondisinya jerih payah. Misalkan di waktu dia bekerja sering dimarahi apa segala macam, kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan lah seperti itu. Tapi dia mengingatkan bahwa ingatlah di kondisimu yang saat itu, misalkan di dalam pekerjaan itu ya, misalkan dalam pekerjaan itu sering dimarahi atau dapat tugas yang berat apa segala macam yang kondisi yang tidak menyenangkan itu, dia mengingatkan bahwa ingatlah kondisimu seperti itu bisa jadi menjadi impian jutaan orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kemudian turun lagi pada saat orang itu lagi mencari pekerjaan itu kan. Jadi sudah dapat pekerjaan. Oke, kita turun lagi ke posisi yang sedang berupaya berjuang mencari pekerjaan. Susah dapat, kadang dapat, tiba-tiba lepas berapa. Itu mengingatkan kembali ke kita bahwa ingatlah, walaupun kondisimu seperti itu, bisa jadi kondisimu yang seperti ini itu merupakan impian dari jutaan orang yang sekarang berbaring sakit. Kemudian berlanjut lagi di kondisi yang sakit, di kondisi ini misalkan sakit masih ini tapi masih bisa bercanda, itu akan turun lagi bahwa itu adalah bisa jadi itu impian jutaan orang yang dalam kondisinya yang sakitnya lebih parah, sampai pada titik yang sakitnya kita lebih parah, yang masih punya nafas,
di postingan itu menyampaikan bahwa ingatlah, bahkan sampai di kondisi titik itu bisa jadi itu adalah impian bagi nyawa yang sudah tidak ada. Jadi bisa jadi mereka-mereka yang masih ingin hidup itu, mereka yang masih yang sudah tidak ada itu bermimpi masih ingin bisa hidup lagi seperti itu. Kemudian di barisan terakhir si postingan mengatakan bahwa selama kita bisa bernapas, selama kita hidup, selama kita masih bisa hidup, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bisa bersyukur, karena kondisi terendah pun di mana kita masih bisa hidup itu bisa jadi impian dari orang yang tidak memilikinya. Nah dari situ saya, oh ya ampun, karena sebelumnya ini kondisi ini ya seperti biasa ya, kondisi pekerjaan terus ini lagi lunar biasanya, bukan luar biasa lagi tapi lunar biasanya. Tapi di situ saya mengingatkan kembali, oh iya ya, itu benar, apapun kondisi kita ini, ya wes aku masih ada bekerja, saya masih bisa bekerja, walaupun ada teman kanan kiri yang begitu, kembali lagi ada banyak jutaan orang yang menantikan suatu nafkah yang rutin. Sehingga saat itu sempat saya ingin tekon sampai Gusti, tapi akhirnya sudah usah wes, maksudnya tidak perlu mempertanyakan mengapa begini mengapa begitu, karena ya sudahlah, rencana Tuhan, kisah Tuhan, cara Tuhan itu pasti unik, kita nikmati saja. Karena kembali lagi bahwa kondisi saya ini adalah bisa jadi menjadi suatu impian bagi orang lain yang belum berada di posisi saya, jadi saya harusnya bisa bersyukur. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Saya tambahin ya. Oke. Soal dari saya. Ya puji Tuhan, kalau kemarin kan memang ada dia itu agak sepi. Kalau orang bilang kan sepi ya, semua pada menunggu. Jadi sampai sekarang ini saya ditawarin sepi banget. Cuma yang saya ini ada pada saat Hana ini sudah mau jaga di Dubai. Saya kan kalau saya datang situ sama Hana selalu mama di rumah aja. Ya akhirnya saya ke rumah, jadi masak semua saya punya di rumah. Cuman ya itu tadi ya, bukan yang mengeluh ya, emang kalau masak di rumah itu keluar saya cuma capek mau dan mandi gitu ya. Karena kalau mbak-mbak yang di mall itu lucu, kalau beli itu emang mereka tuh belinya tuh beli banyak, cuman selalu bilang yang satu makan sini kan beli satu porsi dibagi dua, jadi satu separuh dulu. Mungkin porsi saya itu mungkin banyak. Buat mereka banyak ya mungkin ya, jadi separuh buat dimakan sini, yang separuh dibawa pulang selalu seperti itu. Nah, dan tujuannya tiap kan kayak kemarin tuh tiba-tiba dia bilang tuh ini kota ini ulang tahunnya itu mau tolong tak tahu dihitung dua enggak sih. Tidak bisa, aku masih belum pede. Kan kemarin sudah bikin nasi kotak itu udah cocok, bikin nasi tumpeng tahun depan aja kayak gitu. Kalau yang sekarang apalagi mendadak kan gitu. Terus kayak kemarin pokoknya deh aku juga sekarang ini kan pada saat mungkin sebelah kemarin nggak sepi ya, mungkin juga nggak 10 tahun saya mau dan kayak sih kan. Cuma ya ada senangnya, ada ininya gitu. Jadi ya puji Tuhan, kalau kemarin itu mereka sekarang banyak pesen, jadi kalau misalkan kita besok masa ini kan lebih ada. Kalau mereka nggak pesen, saya mendingan nggak masak, jadi mau nggak mau mereka beli saja gitu kan. Jadi itu aja sih ya senang ya, capek tapi ya pada saat ekonomi yang kayak gini juga, banyak ekonomi juga ya kita masih bisa. Next jangan ditolak ya Bu, dan pakai saya bisa. Promosi. Dua loh, Saya terlalu pede soalnya Bu. Sakit banget ya. iya ternyata satu Itu saya. itu 600.000. Oh iya. Iya. Nah hari kayak kapan lagi yang masih kardus sih buat besok tuh. Tadi sore baru ngomong. Oh, terlalu mendadak. Itu terus kalau tumpeng ya kayak gitu besok dua. Bisa belanjanya susah. Paling tidak 1 hari sebelumnya. Iya, soalnya yang lain di pasar juga nggak ada. Iya. Itu maksa itu, kita tolong kok nggak bisa. Tapi masaknya ini.
Soalnya harus banyak. Nasi putih. Iya. Mereka minta yang satu, yang satu. Oh, banyak banget. Iya, benar. Jadi ya menolaknya bukan karena ini kita, Ya. karena saya nggak pede, takutnya tidak cocok malah iya kan. Oke, Bapak Ibu, karena sudah sebagian besar yang ngasih kesaksian, nanti lanjut lagi karena nggak habis-habis nanti. Nggak apa-apa. Monggo silahkan buka ruang kesaksian. Jojo udah lulus belum? Oh, Jojo? Gimana rasanya? Oh, sudah lulus, puji Tuhan. Oh iya kan kemana? Mikael kesaksian yang nilai MTK-nya paling tinggi. Iya sih, saya menambahkan, saya senang banget ya. Namanya orang tua ya, katanya gini. Iya, Sama iya. bagus nomor 2 dari atas Katanya kurang sekolah beda. Mami. Ya mungkin karena selama ini belum pernah mengalami kayak gitu, dia juga girang gitu loh. Jadi selama ujian itu dia minta bangunin jam 3. Tapi saya nggak mau. Jangan, jam 3 itu terlalu subuh. Kamu nanti ngantuk gitu. Terus jam 4 aja Kak, bangun bareng-bareng dengan Mami, kan saya bangun jam 4. Oh iya. Jadi saya lihat memang Mikael ini keinginan belajarnya ada sekarang ini. Kemarin pura-pura belajar tapi main game. Ya. Tapi puji Tuhan ternyata dia ya apa ya Bu, ngasih hasil. Oh iya benar, tak Aira nggak salah. Sampai saya tuh ngomong gitu karena dia katanya dikasih tahu sama Aira. Mami, kenapa? Mami tahu nggak? Aira ngomong apa? Kamu paling tinggi. Masa Mikael? Padahal aku cuma dapat 80 berapa gitu. Coba Berapa? 80 berapa gitu. 80 aja 80. Terus dia bilang gini. Emang belum berapa? Kalau Aira Pas. bilang aku paling tinggi, berarti aku lebih tinggi dari Aira. Karena jujur saja, Mikael itu selalu bukan dibanding-bandingkan. Saya itu selalu melihat Aira. Saya tuh selalu melihat Aira. Mikael, kalau dia main game ya, Mikael, kamu ingat nggak kemarin waktu kita jalan-jalan ke sana? Aira itu pergi jalan-jalan itu dibawa apa? Bawa buku. Maksudnya bukan saya membanding-bandingkan, itu biar jadi patokan buat Mikael. Oh ternyata ada teman saya yang satu kelas, dia itu rajin belajar, dia gini. Terus ya Mikael, aku lo kepengen ikut lomba. Loh, kalau kamu pengen ikut lomba nggak apa-apa, tapi setidaknya kamu tuh harus sama seperti Aira. Saya itu selalu ngomong karena kan memang dari segi ini kan Aira kita tahu kan dia lebih biar memacu Mikael, tapi ternyata kata-kata itu masuk di pikirannya Mikael. Puji Tuhan, dia bilang aku lo lebih tinggi. Saya tuh nggak percaya ya, jangan ngomong sama papi ya, nanti aku yang ngomong sendiri. Oh iya nggak apa-apa, ya udah Kak, karena kamu nilai tinggi tak berikan kamu esteller. Kamu 80. 80 pas. Tinggian sama 10. Kamu kan tinggian. Betul semua. Lebih tinggi. Mikael bisa gitu ya, ya seneng aja. Tapi pas saya lihat, Oh ternyata betul Mikael, mama papanya ngomong. Awalnya nggak percaya ya. Saya nggak percaya, bener tak salah tak Aira. Belum keluar, nilainya belum dapat. Nggak tahu itu Mikael. Nilainya dikunci sama gurunya, terus Oh. akhirnya nyoba tanya langsung, ditunjukkan apa yang tidak di-share ke siswa lain. Siswa lain. Kak bener tak Aira, nggak salah tak Aira. Iya nih, kalau Aira bilang saat aku lebih tinggi, berarti Aira kalah dong. Berarti aku lebih. Iya gitu. Ya puji Tuhan. Kak, sama lebih tinggi Samuel ya. ya puji Tuhan memang saat ini kan saya dan suami itu sama anak-anak lagi mempraktekkan sebelum mereka ke sekolah. Mikael pintar ya, begitu ya maksudnya. Walaupun Coba begitu. ya kan dulunya enggak Bu, yang jujur aja dulu cuman sampai di hati-hati ya di jalan dan Yesus memberkati. Cuman sampai di begitu. Tapi kita tidak mau membatasi, anak saya pasti bisa. Anak saya dulu kan melihat begini ya. Tapi sekarang enggak, kita merubah
cara berpikiran kita itu semua kita rubah. Saya juga dulu kalau suka ngomong yang kasar, kalau dia marah saya tambah ini enggak, ini mulai merendah. Ya kan ya. Rendah harus begitu ya. Luar biasa perubahannya. Di Solo ya, Pak? Solo besi itu Belajar dari kesalahan. Mestinya yang Belajar dari hal-hal yang baik kita lanjutkan, hal-hal yang buruk pelan-pelan disingkirkan, pelan-pelan dibuang. Ya, puji Tuhan, itu saja teman saya. Karena Pak Ayom yang mancing. benar ya Pak Ayam? Bener Pak. Saya hilang Pak itu. Oh iya, nanti yang satu cemburu Biara juga tadi. Mami lihat dong nilaiku. Wah nilainya 90 ya, 80 ya ya. Dapat hadiah apa? Minta Kinder Joy kan? Kinder Joy. Kinder Joy. Ayam banyak mancing. Akhirnya kan ngomong. Kompor. Ibu puji Tuhan, adalah kesaksian kita malam hari ini bisa membangun satu dengan yang lain. Yang baik-baik mari kita ambil, yang kurang berkenan kita buang. Tapi semua sih yang baik-baik ya. Puji Tuhan, kita masuk ke firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Sugeng. Namun sebelumnya kita akan satu pujian sedikit belajarnya. Bila hati terasa berat, tak selalu mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Maria datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya.
Bapak sungguh Tuhan tidak akan pernah sama apa yang kami alami. Maka kami tahu Tuhan Yesus setiap perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan akan memberi kelegaan bagi kami, akan memberi jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap pujian Tuhan yang kami naikkan menjadi ucapan syukur, menjadi pengagungan kami akan Engkau ya Bapa. Bahwa Engkau akan layak disembah, layak ditinggikan, menjadi junjungan ilahi kami. Dan setiap pujian Tuhan mau bertata di atas. Terimalah ya Bapa, menjadi sesuatu yang baru. Dan saat ini kami mau menghidupkan hati kami, menghidupkan pikiran kami ya Bapa, menyiapkan tanah hati kami yang terbaik. Biarlah tanah hati yang subur itu Tuhan boleh Engkau taburi. Itu setiap penyingkir pakai hamba-Mu Bapa dengan segala keterbatasan. Dan ini hamba minta Engkau bisa mengurapi setiap perkara. Ya, apapun semuanya datang dari biar benih itu saat jatuh di tanah yang baik, benih itu boleh berbuah bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Serahkan semuanya ruangan ini, ruangan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur atas kebaikan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Dan semua teman saya, masih baik. Kesaksiannya sangat memberkati, sangat menguatkan. Dan kalau kesaksian kita ini juga kadang jawaban buat setiap kita. Dari kesaksian kita boleh sharing ya, banyak hal gitu. Sebenarnya kalau saya sharing pada malam ini apa ya, merubah rencana. Ya sebenarnya itu kami punya kerinduan. Kami ingin lama ya, kita enggak berfellowship ya. Kita berfellowship dan masih ke 46 karena rencana kemarin tuh CV-nya saya bikin fellowship apa itu ngopi gimana gitu. Cuman waktunya terlalu mepet dan kemarin sudah kami kemarin sudah sama ketika rapat sama Pak Nopo kayaknya lama gitu ya nggak mau ibadah gitu. Tapi kok sudah mepet ya undangan nggak keluar ya udah di depan mungkin kapan gitu ya. kalau lihat bulan ini rasanya nggak bisa nanti lah boleh karena minggu depan kalau nggak salah 46 gabungan ya, gabungan sama 34 ke Prambon atau 34 minggu besok. Minggu depannya saya ke 134, minggu depannya 30. Oh, tapi bisa lembut. Nggak lengkap informasinya ya. Iya. Minum kopi itu kopinya kurang gimana gitu. Kurang penuh. Nggak ada manisnya. Iya. Hidup ini sudah baik ya, jangan Sesong editnya Bu. Iya. kalau minum kopi nggak ada kopinya. Ada putiran. Minum. Jadi mungkin Bulan depan Juli lah ya. Juli nanti kita punya anak lagi. Jadi ada ulang tahun. Banyak yang Jadi otomatis karena persiapannya juga repot ya, kemarin baru kita di malam jadi kayak Tuhan seperti taruh satu kata tenang. Tuhan kalau sudah menginstruksi ini ya sudah kita terima aja. Jadi enggak ke dalam memang sekarang ini kondisi sekarang ini kalau kita boleh lihat banyak mengganggu ketenangan kita. Khawatir, gelisah, ketakutan itu pasti semua kita alami. Ya berita-berita kondisi ekonomi semua seperti yang disampaikan tadi, harga walaupun dolar naik, walaupun kita nggak punya dolar, kan atau kalau yang punya diam-diam juga otomatis iya
Dolar itu lo permen dolar yang di apa itu 100. Saya punya banyak, kemarin tak makan. Nanti otomatis berimbas sama yang lain gitu loh. Ini kadang kemarin ada statement kok dolar nggak kita, tapi ya semua kita. Jadi saya tadi pagi itu pulaan yang berbahan plastik itu ternyata masih tinggi ya, dan naik lagi. Saya ngomong itu naik lagi. Kalau naik gitu, saya ini kadang-kadang kasihan sama yang beli. Karena orang itu kemarin kaget gitu dari harga beli apa itu harga misalnya kayak itu sholat itu saya jual pertama ke 9.000, naik lagi itu jadi 11,5. Berapa? 50% ya, 50%. Tadi pagi saya pulang itu, saya makaman kabarnya berita dengar katanya plastik sudah berusaha pemerintah nyari sumber dari di Timur Tengah dan di mana-mana. Tapi tadi pagi saya pulang lagi yang berbahan plastik masih naik kan. Saya ini bingung kita jual. Ya, seperti ini juga akan membuat kita ini apa ya? Ketenangan kita ini terus ketakutan, kegelisahan, otomatis kan daya beli orang kan kecil, otomatis kan kalau orang jual itu lambat ya, perputarannya lambat. Nah ini kan juga membuat orang khawatir gitu. Kalau lambat gitu otomatis kan uangnya nggak berhenti. Sedangkan kalau kita ini bayar sesuatu, jatuh temponya tidak ada lambat-lambatnya. Misal jatuh tempo tanggal 10 nya tidak lambat, tetap jamnya itu tetap gitu. Artinya apa? Kadang-kadang kebutuhan poli ya. Jadi sekarang ini banyak orang yang mungkin banyak ketakutan, takut gagal, takut sakit, takut anakku tidak bisa seperti yang saya tiba-tiba anakku tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua. Banyak ketakutan. Anakku nanti habisin sekolahnya kemana? Pasti adalah seperti itu di tengah seperti ini. Nanti daganganku kira-kira bisa bertahan enggak? Kalau aku jualan kira-kira bisa bertahan berapa lama, itu juga mengganggu ketenangan kita. Soalnya baru seperti itu. Tapi memang situasi seperti ini ada alasan untuk membuat kita tidak tenang. Ya seperti itu. Kadang-kadang kita ini ketenangan kita sudah terus gitu, karena situasinya berubah demikian cepat. Gitu. Dari yang seperti ini tiba-tiba berubah seperti itu. Kalau kita pantau seperti tadi ngomong, kita nggak punya dolar, dari yang 15 naik sampai seperti itu. Dan ini imbasnya bukan semuanya aja, yaitu semua orang bakal menahan, karena semua gitu, otomatis tiket semua juga bakal naik. Ekonomi agak terganggu. Hanya seperti yang sampai kita harus dipangkas gitu, harus merangkap. Nah, dari situasi seperti kita diberhadapkan. Apakah kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap mengendalikan diri, atau kita menyerah dengan keadaan yang serba nggak pasti seperti ini? Itu yang Tuhan taruh kemarin, ketenangan. Walaupun memang apa ya? Ya memang banyak ada alasan bahwa kita gelisah dengan kondisi seperti ini aja. Karena orang itu memang kadang harus berdrama, drama gini. Kelihatannya baik-baik saja. Kan karena orang itu dia baik saja. Karena isi kepalanya penuh ini kadang-kadang. Betul kan ya Bu ya? Betul, apa dipikirkan ini, nanti aku harus bayar ini, aku harus anak seperti ini. Kelihatannya kita everything is okay. Tapi di dalamnya itu ketenangan ini kita. Ya, Tuhan yang taruh itu di dalam ketenangan. Nanti kita sama-sama belajar. Jadi yang kita tidak tenang, kadang kita tidak bisa berpikir jernih. Apalagi kita sabar. Karena kita dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita tetap berpegang sama Tuhan atau kita mengambil jalan pintas? Karena kadang ini nunggu jalan Tuhan suwi rasanya. Betul kan? Lama. Maunya kita ini kan semuanya serba cepat maunya instan. Nggak mau cepat. Padahal ini instan sendiri tidak instan itu
mie instan itu juga harus dimasak. Iya kan, langsung harus dinyalakan kompor, masak air, baru campur, tidak instan. Gitu loh. Jadi dan instan itu tidak instan. Kita diperhadapkan seperti itu. Kita belajar daripada seorang tokoh yaitu Raja Hizkia. Kita bukan di dua raja-raja. Dua raja-raja 18. Ini kalau kita baca Alkitab setiap hari sudah kelewatan terus oleh Mazmur ini. Dua raja-raja 18 ayat 13 sampai 15. Raja-Raja 18 ayat yang ke-13. Dengan berikut Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, matilah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkumpul di Yehuda lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur merebut dengan besar. Setelah berdosa, menjilat bagi kata dan kata, apapun yang kau berbangun kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan pada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Sudah ya? Sudah sampai 15 saja kan? Kita udah tahu dari ini, jadi Hizkia ini kalau kita flashback, Hizkia ini raja yang benar di hadapan Tuhan. Sampai ditulis di sini tidak ada raja yang sebelum dan sesudah, karena dia hampir seperti Daud. Dia tidak menyembah berhala, dia menjauhkan berhala, menjauhkan daripada penyembahan begitu pengorbanan Hizkia. Jadi Hizkia ini kita tahu Hizkia ini raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita belajar di ayat pertama. Ini relevan dengan kita lain. Dalam tahun, saya bacakan ya, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib. Sanherib itu Raja Asyur yang mau berperang, yang mau menguasai Yerusalem, kerajaannya Hizkia. Apa itu? Raja Yehuda. Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda. Dia sudah datang. Lalu merebutnya. Berarti kerajaan Yehuda sebabnya sudah direbut sama Sanherib. Sanherib ini atau Raja Asyur ini gambaran daripada masalah yang kita hadapi. Kadang iblis itu juga sekali merebut dan mengambil. Kadang kalau kita dalam kegelisahan, ketakutan, dalam kekhawatiran yang besar, yang tinggi, kadang iblis itu merebut apa yang sudah tahu Tuhan tahu. Pertama kali karena iblis itu mencuri, memburu dan membinasakan. Karena merebut ini bisa saja mencuri. Yang awal kita dicuri dan sejahtera pastinya. Dan sejahtera itu anugerah daripada Tuhan. Karena cenderung kita ini melihat apa yang kelihatan depan mata kita. Contohnya kalau saya ini buka toko, kalau toko saya sepi, otomatis saya akan khawatir. Terus gimana kalau toko saya sepi ini? Terus saya makan apa? Kalau uangnya barangnya berhenti, otomatis pertanyaan itu yang mulai direbut sama iblis. Paling nggak masuk dalam celah-celah pikiran kita, karena peperangan kita sebenarnya awal itu di alam pikiran kita. Itu yang direbut, dicuri, damai sejahteranya, sukacitanya, terakhir imannya yang akan dirobohkan sampai imannya itu. Tujuannya iblis itu sampai akhirnya membinasakan. Tujuannya apa iblis? Kita menjauh daripada Tuhan. Kita sudah percaya Tuhan, betul nggak? Karena kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan berdaulat. Mungkin Bapak Ibu, apa sih artinya Tuhan berdaulat itu? Artinya apa?
Saya pernah gitu, Tuhan berdaulat itu artinya apa? Tuhan bisa mengambil keputusan, tidak mengambil tindakan tanpa persetujuan kita, karena dia berdaulat. Karena kadang-kadang ada ngomong Tuhan izinkan sesuatu terjadi itu kan Tuhan berdaulat. Jadi iblis pertama kali mengambil damai sejahtera. Kalau damai sejahtera hilang, pasti kita akan cepat konflik. Suami istri akan biasanya ini sudah jadi konflik. Karena seperti itu, kan damai sejahtera sudah diambil. Karena kadang diizinkan itu biasanya kalau paling besar masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu sangat vital. Kalau ekonomi sudah dipukul, kalau kita nggak berpegang sama Tuhan, konflik itu jadi seperti jadi pemicu. Karena kami pernah kan di titik seperti itu, karena kami bisa cerita. Dan kebanyakan kalau kita dengar ekonomi ini sangat besar karena ada tanggung jawab harus kita bayar. Contohnya ini sudah bergulir. Terus ini tadi iblis apa melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena setiap ketakutan, kekhawatiran itu seperti belenggu sebenarnya, seperti belenggu bagi kita. Karena kita akhirnya tidak bisa berpikir secara jernih kalau kita takut, khawatir. Padahal belum tentu terjadi. Kadang kita ini memikirkan jauh lebih dulu. Akhirnya kalau kita sudah damai sejahtera dicuri, diambil, direbut, hilang, konflik terjadi, iman kita diuji, kita menjadi lemah, akhirnya kita lama-lama jauh daripada Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi terus kalau sudah seperti itu, apakah yang harus kita lakukan? Kan nggak mungkin kita konflik kita terus-terusan. Ada satu titik kami juga pernah seperti itu. Saya pun juga mikir, sampai kapan saya harus bertengkar terus sama diri saya? Sampai kapan ini konflik itu? Bukannya semakin membaik, biasanya akan semakin buruk. Kenapa? Kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa tenang. Yang ada kita ego, kita saling menyalahkan, saling itu, bahkan itu dibawa sampai kita ke tempat tidur. Satunya hadap sini, satunya hadap pengalaman pribadi soalnya ya. Seperti itu. Mungkin kita bisa tertawa karena kita sudah melewati, tapi di titik itu tidak bisa namanya akan kita berpikiran jernih. Karena apa? Ekonominya hancur, kebutuhan jalan terus, ada jatuh tempo yang kita bayar. Ini yang membuat kita kadang-kadang bukan masalah damai sejahtera hilang, iman kita kan tidak percaya sama Tuhan. Benar, Tuhan itu ada, benar kan janji Tuhan, pasti seperti itu. Nah, kita belajar. Kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan saat kejadian itu menimpa kita, saat sesuatu yang tidak kita inginkan itu datang sama kita, menghampiri kita sampai sudah menghilang seperti itu. Kita baca di 2 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Boleh dari siapa? 2 Raja-Raja 19. Siapa? Bukan ya? 2 Raja-Raja ayat pertama. 2 Raja-Raja 19 berikutnya Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, digoyahkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kapung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Poinnya di kata-kata terakhir, masuklah Raja Sanherib ke rumah Tuhan. Segera sesudah masalah itu datang sama kita, keadaan yang tidak baik itu menghampiri kita, apa yang kita lakukan? Masa kita harus berkonflik terus? Masa kita harus bertengkar terus? Kita saling menyalahkan terus?
Yang ada kadang kita nggak dari lebih baik, karena saat itu kadang kita nggak bisa tenang. Apa yang dilakukan Raja Hizkia? Ia masuk ke rumah Tuhan. Bisa diartikan kalau sudah seperti itu, suami istri minimal salah satu orang harus datang sama Tuhan. Tidak ada jawaban lain, tidak ada solusi lain saat kita menghadapi tekanan masalah apapun ya, yang Bapak Ibu alami ya, sebesar apapun masalahnya, datang sama Tuhan. Seperti Raja Hizkia. Datang sama Tuhan apa? Bangun hubunganmu kembali sama Tuhan. Sudah berapa lama kita tidak berdoa? Sudah berapa lama kita tidak bersama Tuhan? Sudah berapa lama kita menjauhkan daripada ibadah? Makanya kalau undangan CG46, janganlah janganlah menjauh dari ibadah pertemuan ibadah ya. Ini bentuk langkah awal. Jadi saya sendiri berarti langkah awal Bu, memang tetap harus diapresiasi. Mungkin langkah awalnya pertama kali ada kerinduan, aku kepingin CG, aku kepingin bertemu dengan saudara-saudara seiman. Itu langkah awal, masuk ke rumah Tuhan, bangun hubunganmu kembali. Tapi kalau bisa ya pesan saya, jangan cari Tuhan kalau ada masalah ya. Kesannya Tuhan itu kok seperti Pan Serep, pas sudah gembos banyak baru kita cari. Jangan ya, Tuhan taruh Tuhan di tempat utama. Kalau Tuhan membiasakan kita tempat utama, doa kita itu juga cepat berjalan. Karena kita biasa menomorsatukan Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kalau lagi ada masalah, biasanya mohon maaf, pengalaman. Saya bukan mendalurkan tidak ini. Kadang Tuhan izinkan stay dulu. Saya akan mendulukan yang mungkin yang yang rajin. Bukan Tuhan menolak, karena Tuhan izinkan kita untuk belajar apa? Sabar. Karena kamu cari aku saat kamu ada masalah. Jadi masuk ke rumah Tuhan belajar apa? Bangun hubunganmu kembali dengan Tuhan. Yang tahu Bapak Ibu, mungkin sudah lama tidak memuji Tuhan, mungkin sudah lama tidak mengucap syukur apa yang Tuhan sudah beri. Mengucap syukur tidak harus materi, baru materi juga itu. Dan seperti yang Pak Hayam sampaikan tadi, kita sehat, kita duduk ini, impian orang yang terbaik di rumah sakit. Ya, kita bisa nyanyi, kita bisa gerak, impian orang sudah bisa. Ya, bangun kembali hubunganmu sama Tuhan. Bangun mesbah keluargamu, bangun doamu, bangun pujianmu. Bisa saya Pak bisa setiap hari cari Tuhan, baik tidak baik kondisimu, tetap cari Tuhan setiap hari. Sebelum berbicara dengan manusia, berbicara dulu sama Tuhan. Karena dari situ apa itu seperti ada tuntunan. Jadi kami ini setiap pagi sebelum beraktivitas, kami juga berdoa seperti itu. Kami minta tuntunan daripada Tuhan, tuntunan dari Roh Kudus. Saya ngomong gini, Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi sehari ini. Kami ini seperti orang buta, gak tahu kan? Jadi tuntun aku Tuhan, sertai aku, bimbing aku. Karena aku tidak tahu sih berapa jam ke depan kita harus tahu. Tapi sepanjang hari ini. Tapi saat seperti itu, nanti rasakan beda-beda. Seperti kayak dipertemukan, kayak apa itu kayak enak, lebih kok gampang ya? Ya ini, karena kita minta tuntunan, karena kita tahu keterbatasan kita. Sama-sama, kita tidak ada kata terlambat. Dan saat masalah datang, bangun hubunganmu sama Tuhan. Dan yang paling penting dari itu tuh, duduk diam di kaki Tuhan seperti itu. Ya, dalam ketenangan. Kadang-kadang orang ini kalau lagi masalah ya, mesti dia cari tempat yang sunyi, menyendiri kan dia gitu ya. Kan dia mungkin cari ketenangan. Dia tidak bisa berisik. Itu ada di Mazmur 46 ayat 11. Malam ini kita buka kitab ya, baca ya. Mazmur 46 ayat yang ke-11.
Boleh dilanjut? Surah Al-Fatihah ayat 11. Ya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Oh, anu Pak. 10 kali 10. Nah, iya, 10. Kalau di Alkitab seperti itu. Di handphone 11. Diamlah. Diamlah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kalau kamu ada masalah, ambil waktu, ambil momen, diam. Duduk diam, karena saat kita diam dan datang sama Tuhan, Tuhan yang akan bicara, Tuhan yang akan menginstruksi. Kalau kita bicara, Tuhan bicara, gimana kita mau mendengar? Nah, kalau kita ngobrol sama suami istri ini, saya ngomong, ini kira-kira nyambung nggak mau? Katanya nyambung, ini nyambung saya ngomong, gak ada yang mendengarkan. Kalau kita masalah diam, duduk diam, di kaki Tuhan, minta Tuhan. Biarkan Tuhan, kadang-kadang memang kita dulu mungkin private ya, sendiri ya. Kadang-kadang memang masalah itu kita harus datang, kita masuk kamar kita doa, duduk, kita diam aja minta Tuhan. Pasti Tuhan bicara, nggak mungkin. Pasti ngomong. Itu diam, tapi Tuhan mesti ngomong. Dan nanti satu persatu akan jalan itu seperti ditunjukkan. Kamu harus seperti itu. Dan seperti itu. Jadi kalau menghadapi masalah, jangan banyak mengeluh, jangan banyak bersungut-sungut. Itu otomatis reaksi awal ya. Tapi itu pun tidak akan menghasilkan apa-apa, cuma buang-buang energi aja. Duduk diam, ambil waktu momen, datang sama Tuhan. Tidak ada. Satu lagi ayat gitu. Keluaran 14 ayat 15. Ayat 14. ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, kalau datang sama Tuhan, Tuhan itu pasti tidak akan pernah menolak kita. Tuhan pasti akan. Tuhan akan berperang. Artinya Tuhan yang akan berada di depan masalah kita, dan kita akan ininya banyakkan kita untuk doa saja. Jangan lagi mengeluh, jangan lagi bersungut-sungut, apalagi kalau saya dulu biar contohnya kita aja, kan nggak akan lari, kita akan saling menyalahkan. Menurut kita ngomong terus nih, itu nggak mau. Kamu diam, kamu di waktu kamu diam, aku yang akan menyelesaikan masalahmu. Kamu diam saja, jangan banyak mengeluh. Kamu diam. Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Karena kita ini terbatas, kita tidak mampu menyelesaikan. Bawa semua ke sama Tuhan. Yang kita kejar apa? Perkenanan Tuhan. Ada satu contoh lagi. Apa kita bukanya? Yosua 6 ayat 10. Supaya kita tahu saat kita ada masalah, yang kita lakukan cuma datang sama Tuhan dan diam, biar Tuhan yang menuntun. Yosua 6 ayat 10 bunyinya. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Janganlah bersorak, janganlah perdengarkan suaramu. Ini kan bangsa Israel waktu mau merobohkan tembok Yeriko, disuruh diam sama Tuhan. Saat ini kita harus banyak diam di kaki Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menginstruksi dan ambil masalah kita. Dikurangi mengeluhnya, dikurangi rasa tidak bersyukurnya, mulai suami istri mulai bergandengan tangan, saling mengampuni, saling melepaskan pengampunan, karena apa yang kita lepaskan terlepas di surga. Kalau kita ikat, dendam semuanya, ya tak bisa akan turun. Kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan kasih kita. Seperti itu untuk banyak Yosua, hanya dengan diam saja bangsa Israel mengeluh. Kalau bangsa Israel kok kita Yosua ini
sungut-sungut. Loh, aku ini tentara maju mau menghadapi perang, ya kok menang tok muter-muter tok. Tidak akan pernah roboh dan berhenti loh. Jangan bersorak dan jangan perdengarkan suaramu. Apalagi karena ini, mulai muter. Kan seperti itu. Tapi karena taat Tuhan yang berperang bagi dia, keluaran tadi. Tapi pada hari yang ke-6 kali tak? Roboh. Permasalahan kita roboh. Jalan keluar terjadi saat kita apa? Saat ini seperti itu juga kita alami. Tidak akan pernah menghasilkan kalau kita terus berkonfrontasi terus, suami istri saling menyalahkan terus, saling menuduh, mengingat masa lalu, bla 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 bla. Saya sering cerita itu kalau kadang-kadang tiba-tiba marah dan jelekan saya ya suka mengingat masa lalu. Dan nggak apa-apa, pagi nggak apa-apa, saya marah sama saya mengingat masa lalu. Karena susah gini, kamu bisa betul kamu tadi pagi nggak apa-apa itu marah-marah. Ya iya betul itu saya aku karena seperti itu. Sampai saya remukan mau tak marah apapun, mau saya marah-marah itu tidak akan berubah apa. Jawabannya iya. Doa saja datang sama Tuhan yang berperang bersama. Terus ya. Terus tetap percaya kepada Tuhan, yang ini paling penting. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Matius 47 ayat Matius 14 ayat 27. Nah, saya ini sama tulisan saya sendiri agak aneh ya. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Nah, inilah. Kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Tuhan ngasih tuntunannya. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan kendali hidup kita. Tapi Tuhan ngomong, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan di saat ini kita yakin bahwa Tuhan itu pegang kendali hidup kita. Itu aja. Apa yang mau kita lakukan? Istilah apa? Tuhan kita ini Tuhan yang setia. Dia tidak pernah berubah. Tuhan yang selalu akan membuat mujizat dalam hidup kita. Bagian kita apa? Percaya. Iman kita ini kan melatih iman. Melatih iman. Kita sebagai ayat terakhir kita buka di Mazmur 46 yang terakhir. 30 menit. Mazmur 46. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Mazmur 46. Oh. Mazmur 46 ayat yang pertama dengan judul perikop Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 46 di sini 3 ya. Oh 3 ya. Sebab banyak. itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh goyah. Sudah ya. Nah, ayat pertama itu Allah kita ini bagi kita tempat pelindung kekuatan sebagai penolong dalam seakan sangat terbukti. Ingat ya, apapun yang terjadi kita, Tuhan itu pegang kendali. Jangan khawatir. Dia Allah yang setia, dia tidak pernah berubah. Kalau dulu kita pernah ditolong, dan berikutnya kalau mengalami masalah kita juga akan ditolong. Cuman kita harus seperti berbeda. Dirubah mungkin kita dulu kalau anak konflik, sekarang ini ayo ngajak istrinya, ngajak suaminya, ayo kita datang sama Tuhan berdoa. Kita banyak diam di kaki Tuhan.
Karena apa? Sebagai penolong kita pada masalah sangat terbutuh. Apalagi yang mau kita sanksikan? Kalau kita terdesak, siapa yang akan mau kita minta tolong? Mau berserah sama siapa kita kalau bersama Tuhan? Saudara, relasi, teman, kalau semua sudah angkat tangan, nggak mau nolong, siapa kita? Kan itu. Kenapa kita tidak pertama kali minta pertolongan Tuhan? Karena saat kita berserah sama Tuhan, ada yang namanya penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah sertai, ada namanya penyediaan. Jehovah Allah yang menyediakan. Apa yang kita mau kita khawatirkan? Kalau disediakan, berarti Tuhan itu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bahkan kelimpahan. Ya, jangan meragukan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan ini. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dan jangan jadi Tuhan atas hidup kita. Mencoba mengambil keputusan, mencoba. Tidak ada apa. Sudahlah, serahkan semua kekuatanmu sama Tuhan. Dia yang pegang kendali. Apalagi seperti ini, siapa yang mau kita andalkan kalau kita nggak datang sama Tuhan? Hanya Tuhan yang bisa mukjizat, hanya Tuhan yang tidak berubah. Janji Tuhan apa? Aku tidak akan meninggalkanmu dan aku tidak akan melupakanmu. Jadi sekali-kali tidak akan melupakan, sekali-sekali berarti Tuhan akan menolong kita. Ada Tuhan pegang kendali, sudah itu aja, pegang aja. Sebesar apapun masalah kita, datang sama Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Karena ada dalam arti saya lupa, sesuatu yang kelihatan itu sifatnya sementara, tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Apa yang tidak kelihatan? Tuhan. Karena yang di surga, mujizat itu tidak tergantung keadaan. Ekonomi yang di surga, penyediaan di surga itu tidak tergantung dolar naik atau turun, tidak tergantung harga naik atau harga turun. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Ya? Dan dia adalah gembala yang baik. Kalau gembala yang baik, apa yang kita mau saksikan? Dalam diri kalau kita kesimpulan, kalau menghadapi situasi yang seperti ini, yang keadaannya tidak pasti, sudah berserah aja sama Tuhan. Tuhan pegang kendali. Itu aja. Jangan pernah mencoba-coba, jangan jadi Tuhan atas hidup kita. Maunya serba tahu, maunya pegang apa, nyoba-nyoba semuanya, nah nyesel. Datang sama Tuhan, hanya Dia. Suami istri kita ini masuk di tahun sebelumnya apa? Unity. Kesatuan dari mana? Ya dari suami istri, bergandengan tangan berdoa. Diakhiri konfliknya, diakhiri pertengkaran, nggak dapat apa-apa. Itu pernah saya alami. Gitu. Datang sama Tuhan, pegang tangan. Yang namanya surga yang terbuka itu akan kita alami dalam tahun ini. Itu bagian Tuhan, bagian kita sepakat. Ayo mulai nanti malam secepatnya. Kalau masih menyisihkan, sudah ampunilah pasanganmu. Kalau diapakan tetap ini pasangan kita. Mau bersalah tetap pasangan kita. Tidak bisa kita katakan. Tidak akan punya masalah. Tidak akan namanya surga terbuka open ya, itu tidak ada surga terbuka. Kalau tidak ada unity, dimulai unity betul itu yang disampaikan Pastor Philip tema tahunan. Sepakat dulu, saling mengampuni dulu, saling melepaskan kasih, berdoa sama Tuhan, surga terbuka. Sudah lihat aja. Ini yang pernah kita lihat. Orang kalau sudah sepakat soal itu tenang, sudah perubahannya lebih baik. Karena Allah turut bekerja membawa kebaikan. Artinya kalau turut bekerja, artinya bersama-sama dengan kita. Boleh nyanyi satu lagu? Coba deh. Semua apa? Coba nyanyi apa? Sekali. Gigi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku.
sekalipun badai gelombang datang menyerang, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Mulai awal sekalipun apa yang kita hadapi, Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai gelombang datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, karena memang kami harus tenang Tuhan, dan kami percaya bahwa dengan hidup tenang kami bisa menyerahkan semuanya dalam kami. Dan kami tahu Tuhan segala sesuatu yang buat kami khawatir, karena kami tidak tahu kekuatan yang kami miliki untuk melakukan segala hal. Kami sangat terbatas, dan biarlah Tuhan ada kami rendah hati supaya kami bisa mengetahui bahwa kami tidak ada apa-apanya, bersama Tuhan kami bisa menjadi sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat Pak Sugeng sudah mengatakan firman-Mu, dan kami juga buat Pak Sugeng. Terima kasih Tuhan, karena Pak Sugeng Tuhan dan Bu Eni mau berkati, biarlah Kau mau pakai Tuhan Pak Sugeng dan Bu Eni lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, dan Kau mau berikan hikmat, pengetahuan, dan biarlah Kau mau buka terus Tuhan apa yang tiap hari Tuhan dia temukan dan membaca firman Tuhan, dan dia firman itu selalu terus bicara Tuhan, dan selalu menguatkan Tuhan. Berkati usahanya dan di Harvest Tuhan, dan juga Bu Eni di Mandiri, dan juga Tuhan Kevin dan juga lain Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Kau mau pakai Bu Eni Tuhan jadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya malam ini dalam tangan-Mu, dan kami akan Tuhan berdoakan Tuhan dari member yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saya tambahin sedikit ya, jadi perlu ingat Pak Sugeng. Bukan tadi dibuka tuh deh Mas, Matius 14 ya. Kalau Matius 14 ayat 19 ditulisnya pada saat Tuhan membelah roti, itu orang kan udah lapar tuh kan. Orang kalau udah lapar, bawaannya emosinya tinggi tuh. Jadi kan ngikutin Tuhan kemana-mana tuh, dari kalau Tuhan tuh ngikutin dan terus kan, udah lapar, murid-muridnya juga gitu kan. Mana mungkin Tuhan kayak gini. Tapi yang Tuhan perintahin pada saat itu apa? Kalau orang lagi stres, khawatir, pasti wah jalan-jalan. Jadi Tuhan cuma ngomongnya apa? Kalau baca di ayat 19 itu, semua disuruh duduk. Kalau udah duduk, ya nggak bisa ngapa-ngapain, udah duduk. Ya, gitu. Jadi memang Tuhan minta kita duduk, ya duduk tenang. Yang udah duduk, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang disuruh Tuhan itu suruh duduk. Supaya orang duduk, nah kalau udah duduk udah diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi memang itulah Tuhan selalu membuat. Saya juga sampai terakhir-terakhir ini cuma mikirnya gitu. Ini kalau udah mustahil, saya percaya bentar lagi Tuhan pasti kerja. Jadi saya kayak udah punya apa ya, kayak udah punya alarm. Jadi kayak udah mustahil gitu. Mustahil. Ya udah, pasti bentar lagi kejadian nih. Bener, membuka. Walaupun pembukanya pelan-pelan, tapi intinya gitu. Jadi
kalau semuanya kelihatannya gampang malah ya sama ya, kita bisa bersaksi wah saya disembuhkan, sebelum disembuhkan berarti kita sakit, ya kan itu baik ya kan gitu. Jadi nggak pernah semuanya mulus tuh enggak. Jadi nggak pernah kita sama kalau kita kemarin hari ini ya Mazmur 23 itu dalam lembah kekelaman kita nggak usah takut bahaya, tapi memang kita masuk gitu, masuk nah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu the shadow of death, jadi bayang-bayang maut. Jadi sebenarnya bukan lembah kekelaman, itu sebenarnya udah bahaya banget, itu sangat bahaya nyawanya, kita udah sangat bahaya. Jadi kalau tadi Kufika juga cerita ya kayak gitu, sebenarnya itu lebih bahaya lagi, itu ceritanya tahu itu lebih bahaya lagi. Jadi shadow of death, jadi bayang-bayang maut. Jadi benar-benar ya kasarnya nyawa udah tinggal di ujung aja gitu kan, tapi ya itulah Tuhan. Jadi kalau udah kelihatan nggak mustahil, nah siap-siap. Tapi yang pasti Tuhan bukan ngasih sesuatu buat pendeta, buat CGL, buat coach, buat TLK. Tuhan kasih segala sesuatu buat orang benar dan orang yang mengasihi Tuhan itu. Jadi pastiin Bapak Ibu semua, kita semua hidup benar di hadapan Tuhan, bukan benar di hadapan manusia. Gak ada gunanya di hadapan manusia. Yang penting hidup benar di hadapan Tuhan. Itu aja dari saya tambahannya. Ada yang mau doain Bapak Ibu? Iya. Saya mau minta berdoa buat Gaby. Itu dia di pon untuk kebahagiaan dan besok pagi dia berangkat naik kapal. Dan kami ingin minta bantuan doa karena di sana dengar itu sering main dukun. Tapi kami percaya bahwa anak kami itu kan Nasrani yang ajak kan mungkin muslim ya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi Gaby di sana walaupun ada dukun apapun, kami percaya tetap mainnya akan seperti itu, senormal mungkin nggak ada bantuan dari apapun. Dan kami juga minta bantuan doa untuk Gaby itu supaya Tuhan lindungi, kan di sana dia sendiri tanpa kami ikut, jadi kami benar khawatir. Kami percaya mungkin ini langkah awal untuk Gaby menjadi kita. Bantuan doanya untuk orang tua kayak itu Tuhan Yesus seperti itu. Ya, ini. Itu aja. Sendiri apa? Enggak, kalau dari ini sendiri kan sama ada anak yang itu ada 2 orang. Kenalannya. Kepen itu gimana? Bersih. Oh, aku pikir ke Papua. Ya, nyebrang lagi. Papua. Oh, Pulau lagi. Itu orang Itu takan-takan. itu kalau saya itu pas ada yang melahirkan itu sewa ada kopernya angkatan laut. Iya. Iya, makanya mereka itu mungkin fasilitas kesehatan enggak? Ada ya. Sebenarnya mereka itu rela untuk bayar mahal untuk ngebon anak-anak mana gitu kan. Ya tapi gitu main dokter itu yang saya jadi kepikiran pasti Tuhan ada di sana untuk melindungi anak kami gitu. Satu itu ya jangan merasa khawatir tadi, ada kekhawatiran di manusia. Soalnya sendiri gitu loh, cewek lagi belum pengalaman, belum pernah kemana. Tapi temennya kan cewek semua kan intinya. Enggak, cuma 2 orang. Enggak, tapi yang dari sini cuma berdua. 3 satunya kenal juga. Ada timnya. Jadi ada teman. Ada orang yang lihat yang ngebon itu? Iya, yang ngebon itu nyari orang. Nah, orang ini kebetulan minta video Gaby. Dia bilang, saya nggak cari pemain yang bagus, tapi saya cari yang adatnya bagus, yang adatnya bagus. Karena cuma kalau pemain itu bagus, tapi kalau adatnya nggak bagus, karena orang bawah itu nggak mau, karena pemain ngajak orang yang seperti itu. Ternyata di sana dipermalukan, karena bawah itu dia mendingan bayar mahal ke orang yang adatnya bagus. Cuma saya puji Tuhan, saya bilang, Mbak, Gaby ini pemainnya takutnya tuh mengecewakan di sana karena Gaby ini bukan saya nggak percaya sama kemampuan anak-anak saya, cuman masih banyak pemain yang enak, kenapa harus Gaby. Nah, mereka cerita yang kita cari bukan karena kemampuan permainannya, tapi karena adatnya. Mbak Gaby itu bagus ibu, kayak gitu. Saya sempat juga khawatir juga ini kok kenapa harus Gaby. Ternyata memang ada alasan dibalik itu. Saya percaya semua itu memang Tuhan yang ini. Amin. Saya percaya semua prosesnya dari Tuhan. Saya percaya. Serahkan Itu sih soalnya memang kayak supaya bisa kerja sama tim gitu ya. Iya. Egois kayak itu. Tim itu ada yang ada punya minta bisa. Kan main berenam, kalau sendirian nggak bisa menang. Apa itu namanya running show, itu nggak bisa kerja sama. Oke Bu, ya Bu ini sama Pak namanya diserahkan aja. Iya. Naik kapal ya, tapi aneh.
kapser banyak nih. Ya harusnya berangkat dari kemarin karena kapalnya itu sinyalnya merah. Kalian di Bali ombaknya. Iya, harusnya berangkatnya kan hari Senin kemarin. Cuman karena ombaknya ini, jadi saya pikir sudah batal di Bon karena kan sudah main. Ternyata si Tuhan kasih jalan lagi kapalnya ini bisa berangkat besok. Dan itu pun masih perlu gitu. Nah nanti kalau emang Mbak Gaby itu bagus Bu, adiknya bagus nanti yang buat itu nanti tanggal 19 lagi itu ada lagi, nanti mungkin bisa diajak lagi ya saya bilang puji Tuhan kalau mau diajak lagi ya bilang gitu. Jadi puji Tuhan Gaby kesana itu saya tuh nggak mengeluarkan biaya sedikit pun, jadi udah nggak usah sanggup nih Mak, itu repot di situ. Semua dari sana. Iya, nggak mau jajan loh enggak, jadi dia sudah dikasih sama orang sana untuk diabaikan. Yang mau doa lah itu ya. Iya, yang doa. Iya. Sana tuh ini Mbak, pengalamannya teman-teman ya. Iya. Itu jadi penyeberangan nggak tiap jam ada. Iya Jadi benar. ada waktu. 5 jam nyebrangnya. Cuma di Gresik tapi Bukan di Pelabuhan lewatnya Gresik. ya Gresik. Lewatnya dari Gresik. Lewatnya Gresik. Naik Dari pelabuhan Gresik Gresik. nyebrang pulau. Saya pun nggak tahu, cuma lihat aja. Ada planning ke sana? Betul itu. Ada planning. Enggak. Nyebrang laut enggak. Enggak ya. Oh, enggak ada jembatan kayak tapi itu Suramadu masih Jawa nggak ada. Timur Bu. Masih Jawa Ada Timur ya. Bogor kayak Oh. apa itu kayak Madura itu kan beda tadi. Oh ya. Beda. Sudah pernah ke Madura? Sudah. Oh, sudah. Sudah banyak kali Bu. Bebek Sinjai. Iya kan? Madura kan Bebek Sinjai. Iya. Oh iya sudah. Enggak sih, jadi temannya. Oh iya. Bebek hitam, bumbu hitam mungkin. Bebek bumbu hitam. Ahmad Yani. Ya, berarti Gaby. Bu hitam Bu juga ada. Oh iya. Kemarin yang Lagi apa Ibu? Yang mau didoakan. Oh iya, doain Aira. Tanggal 11 kenapa Aira? Ujian. Oh, udah. Ujian. OSN. Olimpiade. Ya, lomba ya. Lomba. Tanggal 11 Aira. 11 itu hanya Kamis ya, Jumat ya? Oh, Kamis ya, Jumat ya. Itu lah keputusannya yang 9. 8 libur. Libur. Besok libur sampai masuk Senin. Ya, oke Aira. Aira doain sama Gaby. Ada lagi? Bapak Ibu? Saya agar lo kesabaran. Ya, semuanya minta kesabaran semuanya doain berarti. Karena kemarin berantem lah, kena juga firmannya. Satu hati berdoa. Firman tadi begitu mengenai saya berangkat tadi terkadang nutrisi. Bertanya gara-gara apa? Jadi saya buka WA keluarga saya. Keluarga tahu kan kondisi saya kan begini seperti keluarga saya itu mau sering makan-makan, karaoke, satu keluarga. Saya aja. Saya kan, wah ini Tuhan ini menguji aku semakin dekat berkat aku harus sabar, aku cuma di luar doang, aku sendiri gitu, aku pun sendiri sama masyarakat. Tuhan bisa aku percaya, Tuhan keluarga aku akan bahagia. Aku percaya berkatmu akan semakin dekat padaku. Istriku yang nggak terima, marah. Ya, saya ngomong, serana Tuhan. Kan kenapa nggak ambil cacamu? Gak usah lihat aku. Terus kamu juga rumahnya kan di Ponorogo ke sini loh. Oh iya Jakarta ke sini. Masa ke rumah caca mampir aja enggak? Aku soalnya ke susu Bude, ke susumu sih bisa makan, bilang gitu. Jadi emosi, kasihan banget. Aku nangis buat suamiku semua. Jadi kayak gitu. Nah itulah yang diproses, belum diproses. Iya. Kalau aku saya sudah terima kasih. Ya. Aku kuasa Iya. Serana Tuhan ini kayak gini. Kita semakin jatuh, itu berkat semakin akan datang. Kalau Iya. mau dibanang ya. Iya, yang Semakin saya dilecehkan. tapi waktu aku itu orang ninggol aku gak masalah. Tapi ninggol kamu, ninggol anakku, aku tuh gak terima. Nah, Itu itu ini sih belum butuh Kadang-kadang kesabaran. yang kotor aku keluar. Ya tadi kena om. Kena penco om. Terus aku gak percaya kan uang, terus kayak kan Tuhan. Supaya lo gak ngerti Iya, kena aku. Mau berangkat, kita ngomong gini. Takut ini mari itu. Ayo Eva. Aku ngomong, ayo Eva mah. Itu langsung Kota sini ngomong
mau menang yang ini. Loh, lek gak damai, gak usah ngadep Tuhan. Damai dulu baru ngadep Tuhan. Ya. Akhirnya dia diminta maaf. Kalau puji Tuhan. Ya. Tahu tiba-tiba ini saya akan sama aku sayang. Kok saya manggil saya, kok ini ada rambut kayak minta maaf karena emang saya salah di sini nggak bisa bersabar lagi. Jangan mengeluh itu. Benar-benar firman ini mengenai kami tadi. Barusan kita mengalami bisu-bisuan, bisa. Kalau Bu Wiwi bilang kok kena ya, kok kayak ini. Ya memang mungkin iya. Karena kan sebelum Pak Sugeng dan Pak kan sebelum Pak Sugeng dan Pak Wibowo menyampaikan firman kan itu sudah ada urapan dari Tuhan. Ya mungkin memang betul, bukan cuma Bu Wiwi, kita juga. Ya begitu. Oke, jadi Aira, Debbie, cuma Pak Danang. Pelan-pelan, Bu. Mari, Bu. Yuk, bagiannya bukan bagi. baginya siapa yang mau bantuan? Kalau enakan nggak ditunjuk enakan sih. Saya pengennya nggak ditunjuk sih. Siapa yang mau doain? Aku bisa ditunjuk. Oh, pengadu. Nanti bareng-bareng Pak kalau nggak tunjuk. Nanti bareng-bareng. Gitu ya. Ya udah. Oke, kalau gitu yang anak-anak langsung aja dua ya, langsung dua ini karena apa Gaby yang apa om perlindungan ada ini sama Aira terus sama Aira ya, habis itu sama Mas Danang aja, tiga ya udah ya, tiga orang ya, jadi dua orang aja. Mana bisa doain anak-anak Bu? Mana doain anak-anak? Oh Gaby ya, Gaby sama Aira. Gaby aja. Oh, Gaby aja. Kalau gitu ini aja, Pak Ayom yang bantu doain. Pak Ayom bantuin Pak Aira. Udah sendiri bisa di rumah ya Pak ya. Kamu nggak enak di rumah. Udah tiap hari ya. Setiap hari Pak kan. Ini Pak Danang, Pak Wibowo aja. Ya, saya doain Pak Danang. Eko yang doain. Aira. Pak Sugeng. Berkat dan itu Pak Sugeng tadi Sama dulu Pak dan Bu Ana. Bu Ana, Pak Eko, Pak Wibowo, Pak Sugeng. Jadi apa? Yang ada takut ada ini Mbak ya? Iya, aku Oh, besar delapan. Bu Ana nih yang ini. karena sudah kelihatan sudah. Enggak. Semua sudah bisa. Ya, amin. Ayo kita satu dalam doa Bapak Ibu. Bu Ana mulai dulu. Cintamu buat kami ya Tuhan, kami bisa berkumpul, saling sharing firman, dan bisa saling dikurangkan. Terima kasih Tuhan, berikanlah firman itu bertumbuh dalam setiap hati kami, jadikanlah kami anak terang-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Bapa bawa anak-Mu Gaby ya Bapa, di mana besok dia akan berbawean ya Bapa untuk tanding Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu, kendali-Mu, malaikat surga-Mu menjaga Gaby sampai di tempat bawean, di tempat tujuan selama pertandingan berjalan berlangsung dan kurang suatu apa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba yakin dan percaya Tuhan, bayangkan tembok berapi menyala ya Bapa melingkupi Gaby ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami lepaskan damai sejahtera penuh atas hati Gaby ya Bapa, sehingga Gaby selama di bawah dipenuhi dengan sukacita damai ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk orang tuanya yaitu Pak Danang dan Bu Wiwi ya Bapa, berikanlah roh ketenangan ya Bapa, roh daripada Engkau sendiri ya Bapa yang memimpin ya Bapa, untuk setiap roh hati jiwa dan pikirannya ya Bapa tunduk akan otoritas-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba lepaskan damai sejahtera itu penuh di dalam keluarga Pak Danang dan Bu Wiwi ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kerinduan di
dalam keluarga Pak Danang Tuhan, hamba serahkan di dalam kendali-Mu Kau yang berdaulat penuh ya Bapa. Dan jauhkanlah Pak Danang beserta anak-anaknya, jauhkanlah daripada orang-orang jahat, jauhkanlah daripada yang tidak baik, dekatkanlah selalu, datangkanlah selalu dengan orang-orang yang baik ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hamba yakin dan percaya ya Bapa. Apapun yang hamba lepaskan di bumi terlepas di surga ya Bapa. Apapun yang hamba ikat di surga terikat di bumi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba yakin dan percaya Kau berdaulat penuh, Kau yang pegang kendali penuh atas keluarga Pak Danang dan Gaby yang besok berangkat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak. Malam hari ini Bapak kami sampaikan doa akhirat Bapak. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati Bapak. Besok Bapak akan berdoa sama Bapak. Kiranya berikan hikmat untuk Bapak akhirnya ini Bapak agar dia dapat mengerjakan menghadapi Bapak ini Bapak dengan segala baik. Berikan Bapak hikmat Bapak apapun yang dia pelajari Bapak, dan dia bisa melihatnya Bapak di kuasa nanti Bapak, agar terus berikan nilai-nilai yang terbaik kuasa ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak, agar Bapak baik kesehatannya Bapak, terus Bapak agar Bapak berdarah dan terima kasih Bapak. Biar Anda bikin apa dapat mengikuti usaha ini Bapak dari awal hingga akhirnya nanti dalam segala permintaan. Terima kasih Bapak. Kami Terima kasih Tuhan buat malam ini, kami bersyukur. Terima kasih buat kami semua di tempat ini Tuhan. Berdoa juga buat sekali lagi Tuhan Bapak ini Tuhan dan Danang, biarlah waktu ini Tuhan, biarlah Kau berikan Tuhan kekuatan melewati segala Tuhan tantangan yang ada di depan mereka Tuhan, dan mereka biarlah seperti yang gereja kami Tuhan, kesatuan, dan biarlah 2-3 orang bersatu Tuhan, Kau ada dan Kau perintahkan Tuhan berkat-berkat Tuhan di keluarga ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berkati juga untuk memimpin gereja kami hari ini Tuhan, dan keluarga dan tim untuk terus memimpin kami, dan juga Pak Sekretari Tuhan, regional kami, dan juga Pak Sam, Pak Esther Tuhan, dan keluarga ini Tuhan, dan juga Pak Sugeng, juga berkati juga Chris Buana, berkati Pak Ayun dan Vika Tuhan, dan juga berkati Pak Eko dan Febel, dan Bapak, dan juga yang belum bisa hadir Tuhan, Andre dan Mbak Cindy, biarlah mereka juga terus Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan jalan keluar Tuhan, untuk supaya mereka bisa kembali untuk bersedia lagi Tuhan. Kau tambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan tempat ini Tuhan, biarlah Kau saja yang akan membuat kami Tuhan, melengkapi kami supaya kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jadi kami malam hari ini Tuhan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Di akhir ibadah Tuhan, nanti kami melimpah dan mengucapkan syukur. Kami berterima kasih, yang bersyukur Tuhan buat kasih dan rahmat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami boleh hidup Tuhan, kami boleh dianugerahi Tuhan Yesus, kami kekuatan Tuhan untuk menjalani hari ini sampai ketika hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan ada tangan yang terlihat akan menopang di depan kami Tuhan Yesus. Karena kami Tuhan, kehidupan kami boleh disertai Tuhan. Saat Tuhan hidup kami disertai Tuhan, ada penyediaan daripada Tuhan, dan hidup kami boleh dicukupkan Tuhan. Bahkan kami boleh hidup berlimpah Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang saat ini Tuhan boleh hadir Tuhan Yesus. Segala apapun yang sudah kami tabur Tuhan, segala tidak akan pernah sia-sia Tuhan akan membalas Tuhan menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin kami, sudah sertai kami di tempat ini dengan selamat. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Biarlah malaikat dari surga yang melindungi kami. Perjalanan kami sampai dengan di rumah dengan selamat tanpa kurang apapun. Kami boleh membawa sukacita dan damai sejahtera datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Biarlah kita terima berkat dari surga, damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kesetiaan daripada Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, bahkan tuntunan daripada Allah Roh Kudus. Hiduplah takut akan firman cinta, hiduplah takut akan Tuhan, cintai firman, jadilah pelaku firman,
maka apa saja yang Tuhan percayakan, yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Maka akan diberkati keluarga kita, diberkati anak-anak kita, bahkan masa depan yang terbaik Tuhan sudah berikan. Tuhan akan terus bawa kita naik, bukan turun. Tuhan akan percayakan hal-hal yang ajaib akan kehidupan kita. Kita akan menjadi kepala, kita akan melihat penyertaan Tuhan akan hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sepakat sudah terima berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Langsung doanya dua terus fotonya. Oh gitu ya. Pak Oki bisa doa? Apa doa makan Pak Oki? Iya. Doa persembahan. Persembahan dan Ya. Apa ini? Ini apa doa dulu kan? Iya Pak. Persembahan dulu. Semua lihat. Ya. Pak Ilham punya ini. Keluarga hari ini kata Tuhan baik. mana HP-nya? Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan terbaik bagiku. Semua yang Tuhan beri, semua melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari hujan, pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari hujan. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Bapak atas ibadah malam ini. Kau sudah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bapak, terima kasih sewaktunya kami untuk selesai mengikuti ibadah ini ya Bapak. Dan Engkau Yesus, terima kasih Tuhan, dan untuk persembahan sedikit ini Tuhan sebenarnya terbuka tetap di langit untuk menerima berkat ini Bapak, dan supaya tangan yang memberikan Kau memberkati lebih lagi dan Engkau untuk kepanjangan pekerjaanmu di muka bumi ya Tuhan Yesus, dan untuk tangan-tangan sudah memberi berkat makanan rohani dan makanan ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk mengucapkan meneruskan makan kami sebagai kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati Bu Eka dan Om ya Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat dan makanan yang kami masak malam ini. Terima kasih Bapak, dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Kita foto. Mari kita foto. Oh, ganti kamera. Oh, ini nih. Jadi minggu depan baru 46 Cek 46 semakin Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala